Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PIP Channel. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas topik yang berbeda dari video-video saya sebelumnya. Kalau yang video-video saya sebelumnya, saya lebih membahas tentang hard es krim, tentang permasalahan dan solusi supaya kita mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang sop es krim. Nah, kita tahu teman-teman kalau sop es krim itu merupakan suatu usaha yang dari hari ke hari semakin berkembang ya. Apalagi dengan varian mesin sop es krim di pasar sudah sangat banyak variasi dari segi harga ataupun dari segi untuk mesinnya tersebut. Nah, kita bisa dapatkan dari harga yang paling murah, dari harga belasan juta sampai harga ratusan juta. Baik itu dari produk Cina, terus Jepang, Korea, ataupun Eropa sendiri. Nah, tapi tantangan terbesar kita dalam menjalankan usaha sop es krim itu adalah sering terjadinya beberapa hal yang menjadi masalah di mesin tersebut. Nah, di video kali ini saya coba akan merangkum beberapa masalah yang sering terjadi pada mesin sop es krim. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topik utamanya, teman-teman jangan lupa di subscribe, di share sama di like video ini agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat video berikutnya. Nah, oke teman-teman semua, pembahasan yang pertama pada mesin sop es krim ini adalah permasalahan yang sering terjadi itu adonan suka bocor atau netes, baik itu pada tuas atau di bawah mesin. Nah, penyebab utamanya ini dikarenakan pada seal pada mesin tersebut mengalami longgar atau putus. Nah, jadi teman-teman kalau mengalami hal tersebut, teman-teman periksa saja seal baik itu di tuas ataupun di bawah mesin untuk sop es krim ya. Nah, solusinya ya memang kita harus mengganti dengan seal yang baru. Biasanya untuk seal sop es krim tersebut pada saat kita beli mesin itu biasanya dikasih untuk seal cadangan, tapi kalaupun tidak ada, teman-teman bisa mendapatkan di toko-toko mesin yang sesuai dengan merek dari mesin sop es krimnya tersebut ya. Nah, oke, kita lanjutkan untuk permasalahan kedua, yaitu mesin alarm mesin berbunyi ataupun sinyal mesin itu tiba-tiba tidak, mesin intinya tidak berfungsi, itu aja ya. Nah, hal ini terjadi bisa dikarenakan yang pertama itu adalah adonan kurang pada mesin tersebut. Nah, itu mengakibatkan mesin tidak bisa bekerja. Nah, biasanya mesin akan memberikan satu sinyal, yaitu seperti bunyi alarm, dan mesin tidak mau bekerja ya intinya. Nah, ya teman-teman, saya sarankan untuk tetap memonitoring untuk adonan dari mesin yang ada di mesin ya. Nah, jadi jangan sampai itu adonan sampai mau habis. Nah, itu tidak diperhatikan. Nah, saran saya adalah kalau adonan sudah 1/3-nya dari tampungan yang ada ya, saya sarankan untuk ditambah, itu aja, sehingga tidak terjadi satu permasalahan seperti ini gitu. Jadi solusinya yaitu tetap continue untuk periksa adonannya. Nah, yang kedua itu biasanya itu daya listrik yang kurang. Nah, ini harus teman-teman perhatikan. Daya listrik yang kurang itu mengakibatkan pasokan listrik pada mesin tersebut tidak mampu mengangkat mesin itu bekerja. Nah,
Eh, Contohnya seperti ini. Untuk mesin yang 3 tuas, rata-rata untuk produk dari Cina itu mempunyai daya 1800 watt. Nah, saya sarankan kalaupun kita memakai listrik, nah itu bagusnya di 3300 watt. Kalaupun memakai genset, saya sarankan genset yang di atas 5000 watt, sehingga daya listrik yang dihasilkan itu mampu untuk mengangkat mesin itu bekerja. Nah, kalau permasalahannya ini tiba-tiba sinyal mesin misalnya bunyi alarm berbunyi segala macam, ya teman-teman juga harus perhatikan. Nah, daya listrik yang teman-teman pakai itu cukup tidak untuk mengangkat mesin tersebut. Nah, karena biasanya untuk mengangkat awal mesin tersebut, walaupun pada di 1800, nah itu biasanya membutuhkan daya listrik yang sangat lebih. Nah, itu yang pertama. Iya, sorry, yang kedua dari solusi ini. Terus selain dari daya, nah itu kita juga harus memperhatikan tegangan listrik. Tegangan listrik itu mempunyai tegangan yang stabil apa tidak. Nah, biasanya gini, kalau tegangan yang berlebih, biasanya mesin akan memberikan sinyal untuk berhenti beroperasi. Untuk mesin-mesin yang soft screen yang saat ini terutama, nah memberikan sinyal ataupun alarm berbunyi untuk mesin itu tidak beroperasi. Nah, dikarenakan apa mesin itu disetel seperti itu? Nah, karena dengan tegangan yang berlebih itu biasanya akan mengakibatkan komponen-komponen yang ada pada mesin tersebut akan rusak. Nah, biasanya yang paling sering rusak dari akibat tegangan yang berlebih seperti ini itu adalah kumparan trafonya yang suka terbakar. Nah, jadi solusi dari daya listrik yang kurang, itu yang pertama adalah menaikkan daya listrik tersebut. Nah, terus untuk tegangan yang naik turun atau berlebih, saya sarankan memakai stabilizer. Nah, itu adalah solusi yang terbaik. Nah, terus permasalahan yang ketiga, masalah listrik ini yang harus teman-teman perhatikan adalah frekuensi listrik tidak stabil. Nah, dengan idealnya harusnya dengan tegangan 220 volt ya. Nah, harusnya frekuensi listrik yang dikeluarkan itu adalah 50 Hz. Nah, itu kalau kondisi frekuensi listrik tidak stabil, ya itu juga akan membuat kondisi mesin itu tidak bekerja secara baik ya teman-teman. Nah, jadi solusi di antara kedua itu adalah ya teman-teman harus memakai stabilizer es krim tersebut. Nah, saya sarankan yang dipakai adalah stabilizer yang 5000 watt. Itu yang terbaik menurut saya. Terus permasalahan yang sering terjadi juga di mesin soft es krim itu adalah tiba-tiba es krimnya tidak beku atau es krimnya yang bekunya tidak maksimal dan bekunya mengalami waktu yang sangat lama. Nah, itu juga sering terjadi pada mesin soft es krim tersebut. Nah, apalagi mesin-mesin yang sudah umurnya lumayan bukan baru lagi ya teman-teman. Nah, hal ini bisa terjadi dikarenakan pasti ada kebocoran pada freon mesin tersebut. Nah, teman-teman harus memeriksa sendiri masalah freon yang ada di mesin itu ya. Nah, biasanya gini, apabila terasa hangat aliran pipa yang untuk freon tersebut, nah itu mengkondisikan bahwa freon yang dipompa ke dalam tabung pendingin itu tidak ada. Nah,
Jadi ya memang permasalahan es krim ini tidak dingin atau maksudnya tidak beku. Nah, itu banyak terjadi pada pedagang-pedagang yang keliling, dikarenakan memang karena getaran-getaran yang sering terjadi pada selama di perjalanan ya, sehingga itu banyak mengalami kebocoran pada pipa freonnya. Jadi teman-teman harus memperhatikan hal tersebut. Nah, jadi saya simpulkan cuman itu beberapa hal yang sering memang terjadi pada mesin shop es krim itu. Nah, jadi saya lebih rangkum lagi, kalaupun memang untuk adanya kebocoran bahan, ya teman-teman harus memeriksa seal dari tuas ataupun di bawah mesin tersebut. Terus kalau memang mesin itu tiba-tiba tidak beroperasi secara maksimal atau tiba-tiba mati atau segala macam, ya teman-teman harus melihat untuk daya listriknya yang dipakai apakah sudah cukup untuk memasok listrik yang ada pada mesin tersebut. Terus tegangan listrik yang apakah itu stabil atau bagaimana. Terus yang terakhir juga adalah masalah es krimnya kenapa tidak jadi beku, ya memang teman-teman harus memeriksa untuk freonnya. Nah, jadi memeriksa antara apakah ada kebocoran atau tidak. Nah, mungkin teman-teman itu mungkin menjadi satu permasalahan mesin shop es krim yang cukup umum ya yang terjadi. Nah, mungkin di next videonya nanti saya akan lebih menjelaskan tentang lebih detail untuk masalah kompresor dari mesin shop es krim itu seperti apa. Nah, jadi kalau ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin teman tambahkan, ya silakan komen di bawah video ini. Nah, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.